Semoga aja kita Bang bisa jadi brand seperti Nike dan Adidas dari Indonesia. Betul. Untuk dunia. Betul. Kita harus bisa nge-create urgensi dari si produk itu. Ya begitu orang tidak punya banyak pilihan, ini adalah pilihan terbaik pada masa itu. Kalau kita paksakan terus produk olahraga, bisa jadi ini serapannya kecil. Tapi kita harus lihat opportunity di balik musibah ini apa. Halo Telutizen, kenalkan nama saya Muhammad Haikal. Saya alumni dari jurusan Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Angkatan 2000, yang mana saat ini sudah bertransformasi menjadi Telkom University. Saat ini saya bekerja di PT Tiento Indonesia Juara sebagai direktur. Sebagai informasi, PT Tiento Indonesia Juara ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sport apparel. Halo, perkenalkan nama saya Zulfami Hendra, saya alumni D3 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2004. Saya mengurusi untuk operasional di PT Tiento Indonesia Juara. Untuk pengalaman berbisnis sendiri, sebenarnya saya dari zaman kuliah itu sudah mulai berbisnis. Waktu itu saya bersama partner bisnis saya, alumni Telkom University juga, itu mendirikan toko buku. Jadi kita buka toko buku di nggak jauh dari kampus Telkom University. Saya dan teman saya itu menutup bisnis ini karena saya mulai terjun ke dunia kerja. Teman saya diminta orang tuanya untuk kembali ke kampung halaman melanjutkan bisnis keluarga. Jadi pada masa itu kita tutup. Setelah itu saya ketemu sama Hendra. Saya ketemu Hendra sekitar 2012-an ya. Pada masa itu saya belum masuk ke dunia clothing sebenarnya. Jadi saya ada bisnis lain juga di bidang kalau sekarang kita nyebutnya e-commerce. Zamannya Kaskus kalau yang masih ngikutin. Waktu itu saya sempat jualan di sana. Terus kemudian 2013 ketemu Hendra. Nah dari situ kita mulai jalan tuh yang untuk Tientonya. Yang mana pada fase awal bukan pakaian olahraga, tapi itu produk distro ya, clothing apparel. Nah, clothing apparel yang kayak gitu Hendra lebih paham tuh. Oke, kalau saya itu dari tahun 2005, berarti semester 3 kuliah di kampus STT Telkom ya dulu namanya, itu saya udah jualan distro. Jadi dulu tuh pada tahun-tahun itu tuh distro tuh lagi terkenal-terkenalnya. Jadi saya ngambil barang dari Bandung untuk dibawa ke Aceh untuk dijual. Kebetulan saya aslinya dari Aceh. Jadi pada akhirnya pada suatu titik saya kepikiran untuk bikin brand Tiento ini. Karena saya lihat wah ini saya udah mulai ngerti. Karena industri clothing ini saya udah jalanin sekitar 7 tahun, saya udah mulai paham, akhirnya saya bikin brand Tiento. Tapi temanya saya rubah. Yang tadinya clothing itu temanya adalah skate dan musik, saya rubah jadi sport. Jadi memang temanya untuk olahraga. Itu baju. Nah, akhirnya lahirlah Tiento. Yang mana namanya juga nama Tiento ini dari nama sebuah bola. Bola Piala Dunia pertama kali dipakai pada tahun 1930. Jadi ceritanya kenapa sport apparel yang kita pilih? Karena pada saat itu yang banyak beredar itu di clothingan atau distro-distro Bandung itu adalah baju dengan tema tadi saya bilang skate dan musik. Akhirnya saya coba satu tema baru yaitu sport. Nah, tapi produk-produknya itu secara produk jenis produk itu sama seperti clothingan, cuman tema di bajunya itu beda. Temanya itu lebih ke tema-tema olahraga. Jadi misalkan kita ngomongin tentang klub bola apa gitu. Dan temanya lebih ke situ. Keputusan saya masuk ke dunia entrepreneur itu sebenarnya tidak saya rencanakan di awal. Jadi saya ngalir aja. Pada fase awal saya lulus kuliah, itu saya belum punya pikiran terlalu jauh di dunia entrepreneur. Nah, sampai pada fase ketika saya dan partner saya waktu itu menutup bisnis toko buku offline dan online, itu saya coba untuk masuk ke dunia telekomunikasi lagi. Nah, kemudian alhamdulillah
saya keterima di salah satu vendor telekomunikasi sampai pada suatu titik saya merasa sepertinya karir saya mentok nih di sini. Jadi saya nyari opsi lain, apa nih yang bisa saya kerjakan. Nah, kemudian dari situ saya coba tuh mulai aktif lagi masuk ke dunia entrepreneur. Kemudian ketemu sama Hendra di 2013, mulai jalan bareng di Tiento. Awalnya Tiento juga mengalir gitu aja. Jadi kita nggak pernah bikin yang visi besar sekian tahun harus seperti apa. Ngalir aja, nyari market kira-kira cocok di mana. Kemudian udah ketemu product market fit-nya di dunia olahraga, khususnya di product base layer. Nah dari situ tuh kita mulai kembangin. Kalau saya sendiri tuh terjun ke entrepreneur mungkin ya tadi, saya sebenarnya tidak pernah kerja di perusahaan orang lain. Jadi ketika PT Tiento ini berdiri ya, saya adalah pegawai pertamanya sama Bang Haikal juga, berdua. Jadi saya belum pernah pengalaman tempat lain. Jadi saya dari pertama kuliah di semester 3 sudah bikin usaha ini. Jadi sudah mulai berusaha dengan dengan jadi distributornya clothingan dari Bandung. Sampai dengan saat ini ketika Tiento ini jadi sebuah PT, maka saya baru jadi pegawai itu ketika kita berdua tuh bikin PT. Kalau untuk dukungan keluarga sendiri bagi saya, karena kebetulan keluarga saya background-nya pedagang ya, jadi dari bapak ibu saya dan dari adik-adik saya itu mereka support aja. Dan sebenarnya saya juga kadang-kadang di fase-fase awal itu juga sering diskusi tuh sama keluarga, kira-kira supaya ini laku, apa yang perlu dilakuin, kita harus improve apa. Bagi saya keluarga sangat support ya dengan pilihan saya, baik waktu ketika saya memutuskan untuk bekerja, ketika saya memutuskan untuk jalan di dunia entrepreneur, dari keluarga selalu support. Oke, sekarang kita ke lantai 2. COVID tuh salah satu tantangan paling besar. Kenapa saya bisa bilang itu tantangan paling besar? Karena kita nggak siap sebenarnya pada fase itu. 2020, kalau nggak salah Februari ya? Februari apa? Maret. Nah, kita masih ikut pameran di Jakarta berapa hari? Dua hari sebelum COVID ya? Dua hari sebelum COVID, kita masih ikut pameran di Jakarta. Kita masih cukup nyaman dengan vibe pameran. 2 hari kemudian ada keputusan pemerintah tidak boleh melakukan aktivitas di luar ruangan. Itu sangat merubah persiapan kami. Bahkan kita waktu itu sempat jual masker ya. Nah disitulah salah satu entrepreneur diuji ketika menghadapi situasi yang tidak mereka harapkan. Di situ kita mulai mikir kalau kita paksakan terus produk olahraga, bisa jadi ini serapannya kecil. Tapi kita harus lihat opportunity di balik musibah ini apa. Ternyata opportunity-nya ada di waktu itu APD, masker. Nah, kita sanggupnya waktu itu cuma masker. Ya udah kita masuk di masker. Waktu itu kita bikin masker kain ya. Masker dari bahan kain. Nah, kalau pada masa itu orang kan apa ya? Ketakutan itu membuat orang nggak punya banyak pilihan. Begitu adanya ini ya udah beli yang ada aja. Kita sempat jualan 1000 pieces itu bisa laku dalam 1 menit. Jualan masker pada masanya. Karena banyak yang butuh. Yang mana kita harus bisa nge-create urgensi dari si produk itu. Ya begitu orang tidak punya banyak pilihan, ya ini adalah pilihan terbaik pada masa itu. Bisnis itu nggak selalu mulus ya. Pasti ada kerikil-kerikilnya yang dilewatin. Jadi mau tidak mau kita harus perjuangin itu terus. Kalau menurut kita itu bisnis itu memang harus bertumbuh sih mas. Jadi kalau ada kerikil-kerikil kecil yang harus kita lewati, mau tidak mau kita harus jalanin. Dan kerikil itu adalah pelajaran bagi kami. Setiap momen yang kita jalani, setiap tangga bisnis yang sedang kami lewati, itu pasti akan ada kerikil-kerikil kecil yang harus dilewati. Dan itu adalah pelajaran berharga untuk kami untuk bertumbuh semakin kuat gitu. Jadi kami tidak juga yang pengen lompat tangga sehingga kami nggak tahu langkah apa yang kami lewatin, sehingga ketika jatuh ke kerikil yang di bawah, maka kami akan lebih sulit untuk bangkitnya gitu. Kalau dari sisi saya ya, nanti mungkin beda dengan sisi Pak Haikal. Kalau dari sisi saya mungkin bisnis itu di awal ketika saya merintis mas. Yang paling pertama tuh yang saya
selalu bilang ke orang itu adalah jujur dulu, Mas. Jujur dulu yang dibangun. Karena dari jujur inilah bisnis ini bisa berkembang, dan dari jujur inilah orang bisa percaya kita ketika kita berinteraksi atau mungkin bekerja sama atau seperti apa. Nah, itu kuncinya. Selain jujur juga karena kita jualannya produk ya kita harus bikin produk yang berkualitas, yang inovatif, yang mana kita tahu sendiri setiap hari itu akan banyak muncul kompetitor baru yang akan bisa menggerogoti bisnis yang sedang berjalan saat ini. Oke, welcome to Tiento. Selamat datang di Tiento. Ya, di sebelah sini produk untuk ledging. Terus kemudian di sini ada, nah ini kita punya beberapa kategori. Jadi ada yang untuk pelari pemula yang di sebelah sini. Kemudian yang jarak menengah bisa pilih beberapa varian di sebelah sini. Di sini juga ada beberapa pilihan untuk kategori wanita, juga ada yang pria, khususnya buat olahraga lari. Jadi kalau di lari itu kita butuh kaos kaki yang bisa ngekompres kaki kita sehingga nggak gampang capek, dan juga ketika lari jarak jauh itu nggak pegal. Nah, compression sock ini akan membantu teman-teman pelari untuk bisa lari lebih jauh tanpa ada rasa pegal yang cukup signifikan. Saya kan jurusannya teknik telekomunikasi, tapi mata kuliah yang salah satu saya suka itu adalah manajemen proyek, Mas. Jadi ketika manajemen proyek itu saya jalanin, dan itu sekarang kepake juga di sini gitu, ketika di usaha saya. Karena ya pelajaran manajemen proyek itu akhirnya kebawa ketika saya ngurusin operasionalnya PT Tiento ini sekarang. Ya, kalau saya sendiri waktu kuliah memang saya lebih senang mata kuliah yang arahnya tuh ke bisnis. Jadi dulu kalau di teknik industri ada mata kuliah namanya manajemen pemasaran. Saya lupa itu di semester berapa, tapi yang saya ingat itu adalah satu-satunya mata kuliah yang saya dapat A. Terima kasih Pak Agus Ahmad udah ngasih saya A. Jadi memang karena pada jurusan teknik industri itu cukup wide ya. Kita belajar dari sisi bisnis juga, kita belajar engineering-nya juga, terus kita juga belajar hal-hal yang berbau telekomunikasi. Karena banyak hal yang dipelajari, jadinya ruang lingkup kalau kita bicara nanti opportunity pekerjaan itu cukup luas ya. Tinggal kita mau dalamin di aspek mana. Nah, kalau saya memang ketertarikannya pada waktu kuliah itu lebih ke arah mata kuliah yang berbau bisnis. Jadi pada zaman itu belum ada ya? Belum ada, karena kan jurusannya cuma dari teknik. Ya betul. Industri, jadi kita komunikasi sama elektro ya? Teknik telekomunikasi, informatika, dan teknik industri. Jadi pada masa itu memang arah ke entrepreneur-nya nggak se-concern sekarang, kalau menurut saya pribadi. Nah, nggak tahu kalau Hendra sama juga Bang? Sama, karena angkatan jadul Bang, kita angkatan STT Telkom Bang. Iya. Angkatan fakultasnya cuma satu, teknik doang. Jadi memang pada masa itu entrepreneur itu nggak terlalu kelihatan. Berbeda dengan sekarang, saya lihat Telkom University cukup concern ya, ditambah juga Telkom University sekarang punya kumpulan alumni yang bergerak di bidang entrepreneur yang namanya Dakpol Connection, yang mau gabung sekarang. Buat rekan-rekan adik-adik yang masih SMA, bagi saya kuliah itu merupakan salah satu langkah berikutnya dari fase kehidupan kita, yang kita banyak belajar mengenai berbagai aspek, gak hanya datang, duduk, kuliah, tapi kita punya kesempatan untuk berorganisasi, kita berkesempatan untuk mengeksplorasi apa hobi, minat, bakat kita, sehingga apa? Ketika kita kuliah, kita jangan hanya concern ke nilai saja, tapi apa yang akan kita kembangkan untuk masa depan dengan memanfaatkan network yang ada di kampus, fasilitas yang ada di kampus, sehingga itu nanti akan menjadi modal yang cukup besar buat teman-teman melangkah ke
dunia kerja maupun dunia entrepreneur setelah lulus dari kuliah. Secara soal mimpi besar, ini sesuai sebenarnya dengan visi Tiento di 2030. Kami ingin jadi salah satu brand apparel lokal di industri running yang terbesar di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan visi besar kami, di mana kami ingin menjadi brand yang bisa membantu orang lain untuk hidup lebih sehat. Mimpi dan tujuan besar kita nanti, semoga aja kita Bang bisa jadi brand seperti Nike dan Adidas dari Indonesia. Betul. Untuk dunia. Betul. Jadi kita ingin ada brand lokal yang bisa diterima secara internasional dan juga kuat di lokal, kuat di luar. Adik-adik dan juga rekan-rekan mahasiswa, Telkom University menurut saya saat ini salah satu kampus dengan latar belakang entrepreneur yang cukup kuat di Indonesia. Jadi jangan ragu, pilih untuk kuliah di Telkom University. Cakep! Link di bawah pendaftaran. Pendaftaran link di bawah.